Sebelum masuk Islam, saya dulu seorang yang aktif di gereja. Aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan gereja, termasuk mungkin bisa dibilang aktivis ya. Boleh dibilang aktivis gereja yang ikut membantu penginjilan-penginjilan di gereja. Kemudian saya dapat jabatan, dikasih fasilitas, dikasih tempat tinggal, uang bulanan, dikasih kendaraan operasional, dikasih catering makan. Jadi secara ekonomi kebutuhan sehari-hari itu tercukupi, sangat tercukupi waktu itu. Ketika momen pertama kali sholat, apa yang Ustaz rasakan juga? Wah, itu luar biasa. Pertama kali masuk masjid itu betul-betul nikmat sekali. Terasa enak sekali. Terasa tenang hati ini, lega, damai, terasa sejuk. Walaupun dulu masjidnya tidak pakai AC yang saya masuk itu. Jadi kesejukan, kenikmatan yang saya rasa itu bagi saya bukan karena fasilitas yang ada, tapi mungkin Allah mau memperlihatkan bahwa inilah kenyamanan, keindahan, ketenangan yang kamu bisa dapatkan kalau kamu mau beriman kepada aku dan Rasulku. Karena sebelum saya syahadat itu kan saya baca Quran, saya baca sejarah. Saya menemukan bahwa di Al-Quran itu Allah memperkenalkan Islam sangat indah. Dan sejarah Nabi Muhammad itu sangat indah, sangat peduli, sangat menunjukkan akhlak, adab yang baik, kepedulian, rahmatan lil alamin. Tapi saya teringat awal-awal saya masuk Islam, momen-momen sulit untuk belajar, sulit mendapatkan guru. Kepikiran bahwa di luar sana kemungkinan banyak teman-teman yang setelah masuk Islam, setelah syahadat itu sulit untuk belajar. Nah, akhirnya kepikiran saya diskusi dengan guru, bagaimana solusinya. Akhirnya kepikiranlah kami untuk membentuk satu wadah yang namanya Sahabat Mu'alaf. Nah, kita beri nama wadah ini Sahabat Mu'alaf. Wadah ini diniatkan untuk merangkul teman-teman mu'alaf yang ingin belajar. Nah, jadi teman-teman mu'alaf yang betul-betul mau belajar, betul-betul serius ingin tahu tentang Islam, boleh gabung di sini. Kami fasilitasi untuk bertemu dengan guru-guru yang kompeten untuk belajar ibadah, belajar tentang sholat, belajar tentang hal-hal tentang Islam. Harus bikin sekretariat. Sempat dengar bahwa Rasulullah itu tidak pernah bangun sekretariat. Rasulullah itu bangunnya masjid, bukan sekretariat. Itu membuat saya berpikir, apa benar? Cari lagi sirah, buka lagi sirah, buka lagi sejarah. Iya, ternyata benar. Rasulullah tidak pernah membangun masjid. Tidak pernah membangun sekretariat. Rasulullah membangunnya masjid. Masjid ini yang kemudian dijadikan sekretariat. Dan ketemulah alasan-alasan kenapa Rasulullah tidak bangun sekretariat. Ya karena memang satu ayat yang pernah saya baca, tempat di muka bumi ini yang paling Allah berkahi adalah masjid. Jadi tidak ada tempat di muka bumi ini yang Allah berkahi selain dari masjid. Ya, tapi ketika saya belajar tentang masjid, akhirnya ternyata paham bahwa apa yang dulu pernah kami lakukan di agama yang lama itu banyak yang bersumber dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kami menggunakan segala fasilitas gereja untuk membangun manusia, untuk membangun anak-anak muda dengan segala fasilitas yang kami butuhkan, mulai dari keuangan, mulai dari mungkin kalau kita punya jamaah-jamaah yang punya bidang-bidang ilmu pendidikan yang bisa kita ajak, kita akan ajak. Untuk apa? Untuk memperlengkapi, untuk menguatkan anak-anak muda kita, sehingga mereka jadi kader anak-anak muda yang bisa ikut membantu proses penginjilan. Apa yang dilakukan oleh pihak gereja ketika ada orang yang convert masuk ke Kristen? Akan sangat dirangkul, akan di backup, akan diusahakan dia merasa nyaman di agama Kristen. Jangan sampai ketika dia masuk Kristen kemudian dia kesulitan, kemudian kita tidak hadir untuk membantu dia. Tapi disitulah dari gereja atau pengurus-pengurus gereja itu harus hadir mendampingi. Andai kata dia diusir dari rumah, kita harus memikirkan, harus membantu memberikan solusi dia mau tinggal di mana. Andai dia tidak punya makanan, kita harus bantu untuk memberikan dia makan.
Dan itu bukan karena menganggap dia target dakwah, tapi karena rasa sayang. Ketika kita bantu mereka itu bukan karena mikir, oh dia ini baru masuk Kristen nih, harus kita baik, bukan. Tapi karena dia keluarga kita, harus kita sayang. Gimana kalau ada keluarga kita susah, kira-kira kita bantu karena dakwah atau karena sayang? Itu yang harus dibangun. Jadi umat Islam hari ini harus membangun rasa sayang itu, harus membangun rasa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Dan itu apakah terjadi ketika antum masuk Islam? Sampai hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saat ini kegiatan ya fokus dakwah, lagi bangun masjid juga dan pondok pesantren gratis insyaallah. Masjid itu tempat paling berkah, bukan hanya bagi mu'alaf, bagi semua umat Islam. Untuk mendapatkan keberkahan di dunia ini, untuk beribadah, kita butuh masjid. Jadi bukan masjid yang butuh kita. Masjid-masjid ini tidak butuh dengan saya, tapi saya yang butuh dengan masjid. Saya mau beribadah harus ke masjid bagi laki-laki. Karena laki-laki yang sering sholatnya di rumah, yaitu laki-laki yang solehah. Ya kan? Laki-laki harus soleh. Kalau laki-laki sholatnya di rumah, solehah. Nah, maka saya pribadi menganggap bahwa bukan masjid yang butuh saya. Saya yang sangat membutuhkan masjid. Saya butuh masjid sebagai tempat ibadah. Saya butuh masjid sebagai tempat untuk saya menghadap kepada Allah. Saya butuh masjid sebagai tempat saya untuk bisa belajar dan memperbaiki diri. Saya butuh masjid untuk mengambil keberkahan dari masjid. Karena di masjid itu berkah. Masjid itu di dalam satu hadis yang pernah saya baca, Rasulullah mengatakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Nah, maka saya pribadi seperti tadi, saya harus ke masjid, saya butuh dengan masjid, saya mengurus masjid untuk kebaikan diri saya. Saya mengurus masjid bukan untuk kebaikan masjid. Masjid tidak butuh saya butuh masjid. Nah, mindset ini yang harus kita tanamkan bagi orang-orang yang serius ingin mengurus masjid, belajar tentang ilmunya, gali kembali sejarah, sirah. Jadi mengelola masjid itu bukan menurut saya, bukan juga menurut para ulama, tapi kita cari ilmunya bagaimana menurut Rasulullah. Rasulullah sudah mencontohkan, kita tinggal copy paste. Nggak usah lagi ditambah-tambah, karena kita tidak lebih pintar daripada Rasulullah. Tujuan mendirikan masjid, saya ketika awal masuk Islam itu terkejut. Karena begitu saya sholat, jidat saya sakit. Karena ketika sujud, di tempat sujud banyak pasir. Berarti kotoran kayaknya kan? Ya, maka saya kaget. Kok tempat ibadah, rumah Allah yang maha suci, yang maha mulia, sekotor ini. Rumah kita saja bersih. Kenapa rumah Allah lebih kotor dari rumah kita? Padahal yang hina, yang kotor itu kan kita.
Allah yang maha suci, yang maha mulia, malah rumah ibadah kepada Allah kotor. Maka sejak itu saya penasaran ingin belajar tentang ilmu-ilmu tentang masjid. Dan saya risau sejak saat itu, risau memikirkan, masa rumah ibadah kepada Allah ini begini, sedang kami dulu di agama yang lama itu sangat bersih Tempat ibadahnya ya? Iya, itu kerisauan saya yang membuat saya belajar ilmu tentang masjid. Setelah alhamdulillah atas izin Allah sedikit demi sedikit mendapatkan pemahaman ilmu tentang bagaimana Rasulullah mengelola masjid, akhirnya mulai berani ingin mendirikan masjid. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan apa yang pernah saya pelajari dulu, bahwa rumah ibadah itu harus bersih, rumah ibadah itu harus dikelola dengan baik, dengan seprofesional mungkin. Tapi bukan berarti profesionalnya kemudian membentuk berbagai macam struktural yang akhirnya struktural ini malah mengganggu hubungan antar sesama. Struktural yang memang dibutuhkan lah secukupnya. Ilmu cara pengelolaan rumah ibadahnya, apa yang saya pernah pelajari di agama yang lama, ketika kemudian saya belajar di Masjid Bilioner, ternyata polanya sebagian besar sama. Nah, jadi alhamdulillah tidak kesulitan saya ketika belajar itu kemudian ingin mempraktekkannya di masjid yang sedang kami bangun. Banyak perbedaan. Dari segi manajemen, pengelolaan sangat berbeda. Dari segi membuat program, gerakan-gerakan dalam dakwah pun itu sangat jauh berbeda. Karena gereja memiliki prinsip yang lain, sedangkan masjid juga memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Ya, tapi ketika saya belajar tentang masjid, akhirnya ternyata paham bahwa apa yang dulu pernah kami lakukan di agama yang lama itu banyak yang bersumber dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya saja misalnya kebersihan, bahwa di agama yang lama itu sangat menjaga kebersihan rumah ibadah, bahkan memiliki standar seperti hotel. Nah, ketika di Islam saya melihat hal ini kurang diperhatikan. Banyak pengurus masjid yang kurang memperhatikan kebersihan masjid. Nah, setelah saya pelajari, ternyata Rasulullah itu mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, maka bagi saya kebersihan itu bagian dari Islam. Kebersihan itu ajaran dari Rasulullah yang kita mungkin tidak mampu mengamalkan itu, atau tidak fokus untuk menerapkan itu di rumah-rumah ibadah kita seperti masjid. Nah, tetapi itu diamalkan di agama saya yang lama. Nah, itu salah satunya. Cara kita menyambut orang yang datang untuk beribadah. Nah, di agama yang lama ada tim-tim yang dibentuk khusus yang akan menyambut mulai dari parkiran, pintu masuk, kemudian sampai mengantar ke tempat duduk. Nah, di Islam tidak ada yang melakukan itu. Bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam rumah ibadah, ke dalam masjid, umat Islam banyak tidak saling peduli, bahkan tidak saling kenal antara yang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tidak terjalin komunikasi. Hanya fokusnya datang untuk misalnya sholat, udah, habis itu pulang. Ya, tanpa ada membangun hubungan dengan orang di samping kanan, di samping kiri. Nah, padahal membangun hubungan itu, bersilaturahim itu kan diajarkan dalam Islam. Bahkan bersilaturahim itu bisa memanjangkan usia dan membuka pintu rizki. Ya, maka harusnya kita lebih mengamalkan itu, karena itu diajarkan Rasulullah dan bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Sebenarnya mengurus masjid itu sebaiknya tidak menggunakan orang-orang sisa dan tidak menggunakan waktu sisa. Sebaiknya ketika awal mendirikan masjid, kita sudah memikirkan bagaimana nanti mengelola, mengurus, memakmurkan masjid ini. Banyak orang semangat membangun masjid, memperindah masjid, tapi tidak memikirkan bagaimana masjid ini kemudian bisa terurus dengan baik, termanajemen dengan baik, dan bisa makmur, dan bisa berkontribusi memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Nah, banyak orang, mohon maaf ya, mungkin kata-kata saya agak ini, saya kadang-kadang menyebut bahwa sebenarnya para orang-orang yang mengurus masjid ini sedang mengikuti sunnah Rasulullah, apa sedang mengikuti sunnahnya Firaun?
Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, Rasulullah membangun masjidnya sederhana. Kalau kita belajar sirah tentang awal Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu sangat sederhana. Iya. Tapi kemudian manfaatnya yang begitu besar. Banyak orang yang terbantu dengan adanya masjid di situ dan dikelola oleh manusia terbaik dengan manajemen terbaik. Banyak orang yang terbantu, kaum Ansor, kaum Muhajirin itu dapat manfaat besar. Nah, hari ini kita membangun masjid tidak berfokus memikirkan nanti ketika masjid ini sudah jadi, manfaat apa yang akan kita berikan kepada masyarakat di luar dari tempat sholat. Maka orang berfokus menghabiskan uangnya untuk memperindah bangunannya, memuaskan hasrat keinginan yang punya uang, atau memuaskan hasrat dan keinginan, minta maaf, para arsitektur. Kalau kita membangun masjid mengikuti maunya arsitektur, ya bagi saya kita mungkin sedikit mengikuti sunnah Firaun. Karena Firaun itu membangun piramid itu dengan arsitektur yang luar biasa. Nah, maka kalau kita berfokus pada gedung, ya mungkin kita sedang mengikuti Firaun. Harusnya kita mengikuti Rasulullah, bukan berfokus pada gedungnya. Manfaatnya apa nih? Rasulullah, sejauh saya belajar, Masjid Nabawi ketika pertama dibangun itu berukuran 40 meter kali 40 meter dan hanya memiliki atap 3 meter di belakang dan 3 meter di depan. Nah, ini sejauh saya belajar. Mungkin ada teman-teman yang lebih ahli dalam bidang sirah, dalam bidang sejarah, silakan dikritik, silakan berikan saya masukan gitu. Tapi sejauh ini saya belajar, baru sampai situ yang saya dapatkan. Dan lantainya hanya dari tanah liat, dinding dengan sangat sederhana. Nah, hari ini kalau ada masjid yang kita bilang tidak layak, setidak layaknya masjid kita hari ini jauh lebih layak daripada masjid Rasulullah. Nah, itu bagi saya gini, tidak salah kita membangun masjid yang indah, tidak salah. Tapi jangan sampai fokus kita pada bangunan, keindahan bangunan, kemudian melalaikan kita berfokus pada fungsinya. Masjidnya besar nih, masjidnya mewah. Ternyata 3 rumah dari masjid ada anak-anak yang tidak bisa ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Radius 10 meter misalnya dari masjid, ternyata ada orang yang tidak mampu beli beras. Sementara kita menghabiskan dana ratusan juta bahkan miliaran untuk membangun satu masjid. Tapi manusia nggak dibangun. Manusia nggak dipedulikan. SDM kita tidak pedulikan. Manusianya kita tidak bangun, gedungnya kita bangun. Apa yang terjadi? Karena SDM tidak terbangun, kita hanya membangun gedung. Ketika sholat bisa dihitung berapa banyak yang sholat. Dan aset yang mewah ini, yang mahal ini, bernilai ratusan miliaran ini hanya digunakan dalam satu hari mungkin 1 jam paling lama. Kalau kita akumulasi ya, sholat subuh berapa menit, sholat zuhur berapa menit, asar berapa menit, maghrib berapa menit, isya berapa menit. Kalau masing-masing nih 10 menit berarti hanya 50 menit. Ya kan? Kalau 20 menit ya berarti hanya kurang lebih sekitar 1,5 jam mungkin. Bangunannya begitu mewah tapi kita gunakan hanya 1 jam dalam sehari. Siapa yang mau mengurus? Bukan masalah nggak ada yang jaga, masyarakat sekitar tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masjid. Sehingga dan ekonomi dan tidak sedikit juga karena ekonomi mereka terdesak. Masjid punya banyak uang, tidak membantu mereka. Mereka dalam keadaan ekonomi terdesak. Maka terpaksa mereka akhirnya mencuri. Mencuri kotak amal, mencuri pengeras suara, mencuri ampli. Nah, maka bagi saya pribadi, kalau ada masjid yang kecurian, muhasabah harusnya bagi pengurus harus muhasabah, harus introspeksi diri, mengecek. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita ini yang sangat membutuhkan, yang belum kita bantu. Karena saya yakin dia tidak akan mencuri itu kalau dia tidak sangat butuh. Karena untuk naik memanjat pengeras suara itu beresiko. Dan bayangkan kalau sampai didapat. Ya kan? Saya rasa seburuk-buruknya mereka masih tahu dosa. Tapi karena desakan ekonomi, terpaksa mereka harus mencuri. Sebagian masjid yang sudah belajar tentang manajemen yang baik, ya mungkin sudah mulai memperbaiki manajemen mereka. Nah, tetapi banyak masjid, apalagi di daerah-daerah, yang memang pengelolaan manajemennya itu seadanya ya,
Ya siapa yang mau ngurus, yang ngurus 2-3 orang. Akhirnya itu yang membuat pengelolaannya tidak maksimal, kebersihannya tidak maksimal, silaturahimnya tidak maksimal, merekatkan antar jamaahnya tidak maksimal. Padahal dulu kan Rasulullah di Masjid Nabawi itu merekatkan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di masjid. Ya, Rasulullah mempersaudarakan mereka, mempersaudarakan kaum ansor dengan kaum muhajirin. Itu dilakukan di rumah ibadah di agama saya yang lama. Itu dilakukan, diterapkan. Iya, bagaimana antar jamaah itu bisa kita persaudarakan, bisa dihubungkan, dikonekkan. Nah, biar mereka bisa saling kenal, bisa saling bantu, bisa saling support. Nah, kita karena kekurangan SDM yang memahami tentang hal-hal ini, yang kurang memahami tentang manajemen, akhirnya pengelolaannya jadinya seperti event itu. Masjid diurus seperti oleh IO. Jadi masjid hanya digunakan untuk event ibadah sholat. Pengurus masjid tidak menjalankan fungsinya secara maksimal seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Akhirnya keadaan jamaah pun tidak maksimal. Karena mereka datang ke masjid hanya untuk sholat 5 waktu, setelah itu pulang tanpa menyapa kiri dan kanan. Nah, pengelolaan yang lain-lain pun begitu, kebersihan gitu. Setiap jamaah yang hadir itu diarahkan untuk tidak pindah-pindah rumah ibadah. Kenapa? Karena kalau mereka pindah-pindah, nanti mereka sulit untuk didata, dan mereka sulit untuk dihubungi, dan mereka sulit untuk membangun hubungan antar sesama umat Kristiani lah gitu. Gitu. Nah, maka mereka diarahkan untuk tidak pindah-pindah. Kalau misalnya kita sudah masuk ke rumah ibadah ini, ada baiknya kita menetap di sini. Nah, makanya dulu ada slogan yang di rumah ibadah yang lama itu mengatakan tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Jadi tertanamlah di satu rumah ibadah, belajarlah benar-benar di satu rumah ibadah. Seperti ibarat bibit pohon, dia harus benar-benar tertanam di satu pot baru dia bisa tumbuh. Tapi kalau dia dipindah-pindahkan dari pot sini, besok kita pindahkan lagi, besok kita pindahkan lagi, dia tidak akan bisa tumbuh. Bahkan kemungkinan besar tanaman ini akan mati. Nah, maka filosofi itu digunakan di rumah ibadah yang lama, bahwa setiap jamaah ada baiknya menetap dalam satu pot, dalam satu rumah ibadah, belajar dengan sungguh-sungguh sampai benar-benar bertumbuh secara kerohanian. Saya rasa untuk ibadah tarawih, ibadah sholat, kita berpindah-pindah tidak apa-apa. Tapi dalam hal belajar menuntut ilmu, kita harus diam, tertanam, mengikuti misalnya satu majelis yang ada di satu masjid. Nah, kan rata-rata majelis itu pasti adanya di masjid-masjid. Di masjid A adanya majelis ini, di masjid B adanya majelis ini. Nah, ada baiknya kita betul-betul belajar di satu majelis sehingga kita benar-benar jadi murid, bukan orang yang berpindah-pindah. Karena kalau kita pindah-pindah, nanti kurikulum belajar kita berantakan. Nah, kita belajar di satu majelis, oleh satu guru, satu ustadz, satu kiai. Belum habis satu materi, kita pindah lagi. Kita pindah lagi. Nah, ilmu yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Dan yang paling penting dalam masjid itu, otoritas kepemimpinan dalam masjid harus jelas. Jadi harus jelas nih, seperti Masjid Nabawi, otoritasnya jelas, ada di Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah menentukan keputusan, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Hari ini kalau kita mau menerapkan itu, kita harus cari orang yang paham ilmu tentang mengurus masjid. Bukan mencari orang yang kaya, bukan mencari pejabat kemudian dijadikan pengurus, bukan. Cari orang yang paham ilmu mengurus masjid dan betul-betul punya hati, punya keseriusan untuk mengurus masjid, bukan menjadikan masjid nanti tempat-tempat untuk, mohon maaf ya, berpolitik, mengambil keuntungan pribadi. Orang yang betul-betul ikhlas mengurus masjid ini karena Allah. Ada ayatnya dalam Quran, di surah At-Taubah ada beberapa ayat di situ tentang mengurus masjid. Nah, cari orang yang paham tentang ilmu mengurus masjid, jadikan dia pemimpin utama, atau misalnya kita sebut ketua DKM, ketua Dewan Kemakmuran Masjid.
Jadikan dia pimpinan, yang lain harus sami'na wa ata'na. Dan yang lain itu yang berat, sami'na wa ata'na ini. harus. Rasulullah mengajarkan kita harus sami'na wa ata'na. Para sahabat sami'na wa ata'na kepada Nabi. Kita kalau tidak mau sami'na wa ata'na, ya tidak bisa. Sholat saja kita harus sami'na wa ata'na. Ketika imam ruku, kita ruku. Ya. Tidak bisa ketika imam ruku kita sujud, batal sholat kita. Nah, makanya yang tua harus menghormati, mencintai yang muda, menghargai yang muda menghormati yang tua. Jangan yang tua minta dihormati, tapi yang muda dimarah-marahi. Nah, yang muda juga jangan meminta dihargai, disayangi, kalau tidak bisa sami'na wa ata'na. Kalau ada yang tidak cocok, diskusikan dengan baik sambil duduk. Kita kan diajarkan dalam Islam untuk bermusyawarah. Nah, tapi ingat, dalam musyawarah itu harus ada satu orang yang kita jadikan pemimpin, yang kita jelas mengangkat dia sebagai pemimpin kita. Harus yang punya ilmu. Sebenarnya simpel, ngikuti Rasulullah. Dicontohkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengkader para sahabat. Rasulullah mengkader Abu Bakar, Rasulullah mengkader Umar, Rasulullah mengkader Utsman bin Affan, Rasulullah mengkader Ali bin Abi Thalib. Dari sekian banyak sahabat, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi kader pemimpin-pemimpin Islam selanjutnya. Dan kemudian dengan mereka lah Rasulullah membangun hubungan yang intens, membangun hubungan yang saya sebut hubungan seperti ayah dan anak. Yang lain jamaah banyak, tapi ayah dan anaknya hanya ada beberapa. Dan tidak ada prinsip, bagi saya tidak ada prinsip gula yang datangi semut atau semut yang datangi gula. Bagi saya tidak ada prinsip seperti itu. Tidak ada istilah, bagi saya sering saya dengar begini, orang mengatakan murid yang mendatangi guru atau guru mendatangi murid. Bagi saya keduanya harus saling mencari. Kalau guru mengharapkan dicari oleh murid, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Itu Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Rasulullah tidak bilang, saya Nabi, Abu Bakar kau yang kesini. Tidak. Rasulullah sebagai Nabi yang sudah pasti selamat, ya kan, udah pasti masuk surga, tapi beliaulah yang datang ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam, untuk mendidik Abu Bakar. Rasulullah yang meminta kepada Allah diberikan antara dua Umar. Padahal walaupun tanpa dua Umar ini, kalau Rasulullah mau minta dikuatkan saja Islam dengan malaikat, bisa. Rasulullah doanya mustajab. Rasulullah kalau tidak mau pusing bisa. Rasulullah sudah terjamin surga. Tapi Rasulullah yang meminta untuk berikanlah antara dua Umar ini. Nah, maka bagi saya baiknya saling mencari. Karena guru tanpa murid, dia tidak akan jadi guru. Dia disebut guru karena dia punya murid. Seorang murid tidak akan jadi murid kalau tidak punya guru. Maka ini saling membutuhkan. Jangan kemudian guru merasa sombong, merasa sangat dibutuhkan. Kita saling membutuhkan. Orang-orang yang berilmu, para guru-guru harus menyambut dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang ketika ada orang-orang yang datang ingin belajar. Jangan kemudian menempatkan diri merasa dibutuhkan, merasa seperti semut yang mendatangi gula. Kita harus sadari bahwa ilmu yang Allah titipkan ke kita ini amanah, harus disampaikan, yang harus kita sampaikan, kita ajarkan, sehingga jadi kebaikan, jadi amal jariah bagi diri kita. Maka tidak boleh ada kesombongan. Nah, maka kaderisasinya adalah membangun hubungan seorang guru di masjid ataupun di majelis. Dia harus membangun hubungan dengan murid yang intens. Banyak nih jamaah, banyak ketika adakan majelis, banyak nih majelis yang hadir misalnya 100 orang, dia tidak mungkin mengkader semuanya. Maka dia harus memilih mencari
mana yang betul-betul mau belajar. Yang terbaik dipilih ya. Bukan yang terbaik, yang mau. Yang mau. terbaik belum tentu mau. Ada nih yang paling baik, pintar dan sebagainya, tapi tidak mau, gimana? Oh iya. Artinya yang mau berarti. Yang mau dan pintar dan cerdas, bisa menangkap dengan baik. Tapi yang paling penting apa? Dia betul-betul mau belajar dulu, serius mau belajar dan ikhlas. Temukan itu, cari itu, dan itu biasanya tidak banyak. Dari 100 mungkin ada 3, 2. Ambil itu, buka diri. Seorang guru buka diri, buka akses khusus supaya para guru ini bisa diakses oleh murid-muridnya. Banyak guru yang hebat-hebat, tapi kemudian menutup diri, sehingga murid-muridnya kesulitan untuk mengakses dia. Nah, kenapa saya mengibaratkan tadi bagaikan ayah dan anak? Seorang ayah tidak mungkin menutup akses antara dia dengan anaknya. Yeah. Seorang anak itu akan memiliki akses khusus untuk mengakses ayahnya. Ketika dia punya masalah, dia punya akses khusus untuk bercerita. Ketika dia mau minta nasihat, dia punya akses khusus. Nah, dan seorang ayah harus memberikan hatinya, menyayangi anak ini. Jangan lagi memandang dia sebagai partner dakwah, tapi pandang dia sebagai anakmu yang kau didik untuk meneruskan dakwah Islam. Jadi pakai hati. Jangan kemudian ketika misalnya sudah mendidik, kemudian berjalan di medan dakwah masing-masing, ketika bertemu langsung bertanya, berapa sekarang jumlah jamaahmu? Apa sudah perkembangan dakwahmu? Saya rasa seorang ayah kalau lama tidak bertemu dengan anaknya, kemudian dia bertemu, saya rasa bukan pertanyaan itu yang akan dia berikan. Jadi memang yang paling penting dalam kaderisasi adalah hati. Harus pakai hati, harus pakai cinta. Rasulullah melakukan itu pada Abu Bakar. Rasulullah melakukan itu pada Umar. Rasulullah melakukan itu pada sahabat-sahabat yang akhirnya jadi pemimpin-pemimpin Islam. Semua disayangi Rasulullah. Semua disayangi. Tapi ada orang-orang yang Rasulullah banyak menghabiskan waktu dengan dia. Seperti Abu Bakar. Rasulullah itu banyak sekali menghabiskan waktu dengan Abu Bakar. Rasulullah banyak menghabiskan waktu dengan Umar bin Khattab. Makanya dua orang ini sangat berpengaruh dalam Islam. Dan Abu Bakar begitu disayangi sama Rasulullah. Sampai-sampai kalau saya tidak salah dalam riwayat yang pernah saya baca, Rasulullah itu mengatakan kalau ada yang memusuhi Abu Bakar, berarti dia memusuhi aku. Yeah. Nah, itu kan sayang, itu kan cinta itu. Makanya kemudian transfernya begitu kuat setelah Rasulullah tidak ada. Kepemimpinan diteruskan Abu Bakar, ruhnya masih sama, masih kuat gitu. Memang tidak mungkin sama 100% dengan Rasulullah, tapi inti dari pola dakwah itu masih kuat. Begitupun ketika diteruskan oleh Umar, Islam menyebar kemana-mana hanya dari satu orang, hanya dari seorang Umar bin Khattab bisa meluaskan dakwah Islam. Bayangkan kalau kita punya murid yang dengan intens kita mendidik dia dengan cinta, 1 orang, 2 orang, tapi intens, mungkin akan muncul orang-orang seperti Abu Bakar, muncul orang-orang seperti Umar. Memang mereka tidak banyak, tapi mereka akan membuat pengaruh besar. Karena bukan banyaknya yang paling penting, tapi kualitasnya. Apa yang dipelajari di agama saya yang lama, itu makanya saya bilang banyak yang diambil dari Rasulullah. Nah, saya jelaskan sudah tadi. Begitulah pola kaderisasi di agama saya yang lama. Dan cocok dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Di Palu itu yang saya cerita tadi, kami sedang membangun masjid modern Jalan Langit dan pondok modern Thorik Al-Sama. Nah, masjid ini yang rencananya insya Allah akan kita jadikan tempat kaderisasi, belajar ilmu. Nah, pondok modernnya berbasis Quran. Sebagian besar ilmu yang kami pelajari mengambil dari Quran dan insya Allah gratis. Nah, hari ini masjidnya belum jadi, tapi programnya sudah berjalan. Ada program berbagi sembako, ada program sahur gratis sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Ada program Jumat dan berbagai program-program yang lain. Pondok pun sudah berjalan. Sudah ada beberapa santri yang mukim, ada teman-teman ustadz yang bantu mengajar. Nah, itu insya Allah bagi yang tidak mampu kami berikan beasiswa gratis. Nah, jadi doakan mudah-mudahan masjidnya Allah bantu segera bisa berdiri tegak, selesai bangunannya. Pondok pun begitu.
supaya jamaah santri bisa merasakan fasilitas yang baik, Amin. pelayanan yang baik, dan insya Allah dengan manajemen yang kami usahakan baik. Amin. Doakan kami, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan Allah ridho, Amin. mudah-mudahan Allah jaga niat kami lurus hanya untuk cari ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. عما يتساءلون